Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, Waalaikumsalam pagi, warahmatullahi pagi. Pagi, wabarakatuh. pagi, pagi. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan atas waktu yang sudah disempatkan untuk bergabung pada kegiatan safety training online untuk rekan-rekan mitra ataupun rekan-rekan internal. Baik, jadi saya izin untuk menyampaikan terlebih dahulu dari step ataupun dari alur safety training pada pagi hari ini. Jadi rekan-rekan yang sudah bergabung bisa mengisi untuk absensi pada link daftar kehadiran yang telah kami kirimkan di room chat. Jadi rekan-rekan silahkan mengisi terlebih dahulu ya untuk absensinya. Sudah saya kirimkan kembali untuk linknya. Lalu nanti kita akan menyaksikan dulu ya untuk pembukaan dari Bapak Franz Unit selaku manajer K3KL dan Bapak Zafrial selaku manajer dari pembangunan dan aktivasi SBU Jawa Bagian Timur. Lalu setelah itu nanti akan ada pretest dan post-test, di mana pretest dan post-test ini wajib rekan-rekan isi untuk mendapatkan sertifikat apresiasi kepesertaan dari safety training online pada pagi hari ini. Nanti rekan-rekan silahkan mengisi pretest di mana nanti ada beberapa pertanyaan yang rekan-rekan isi ya atau pilih. Lalu setelah pretest akan ada materi untuk training. Lalu setelah itu nanti akan kami akhiri dengan pengisian post-test lagi. Nah, rekan-rekan mohon ini dua-duanya diisi ya. Jika rekan-rekan hanya mengisi salah satunya saja, hanya mengisi pretestnya saja atau mengisi post-testnya saja, nanti tidak akan dapat untuk sertifikatnya. Makanya nanti kami menghimbau untuk rekan-rekan bisa mengisi keduanya. Oke, mungkin itu sedikit penjelasan di awal ya untuk dari pelaksanaan safety training pada pagi hari ini. Sebelumnya kita sambut untuk Pak Franz Unit selaku manajer K3KL untuk pembukaan di kegiatan safety training pada hari ini. Silakan Pak Unit untuk arahan dan pembukaannya. Terima kasih Mbak Anissa atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya. Arek-arek Surabaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Waalaikumsalam. Pagi, pagi, pagi. Wah, Pagi, pagi, semangat. pagi. Mestinya nih bulan November ini semangat arek-arek Surabaya menggelora karena akan memperingati Hari Pahlawan 10 November ya. Yang saya hormati Cak Iyal yang mewakili manajemen SPU Jatim. Yang saya hormati rekan-rekan mitra, manajemen mitra ataupun mitra pelaksana yang saya hormati, kemudian rekan-rekan accounts yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat secara online ini untuk bersama-sama kita lakukan kegiatan safety training online sebidang pembangunan dan aktivasi SBU Regional Jawa Bagian Timur. Nah, terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya yang menyempatkan waktu dan mengalokasikan waktu untuk kegiatan safety training ini. Safety training ini penting buat kita semuanya, buat teman-teman khususnya di lapangan, bahwasanya informasi yang kami kumpulkan kepada teman-teman semuanya bahwa lewat PLN juga ada risiko top risk kita ya terkait dengan pekerjaan ini. Dua di antaranya adalah tersetrum, tersengat oleh aliran listrik karena bekerja di area pertegangan. Yang kedua jatuh. Yang ketiga tentunya ada kecelakaan kerja terkait dengan lalu lintas. Teman-teman, kita lakukan kegiatan ini bagian dari upaya terkait dengan pencegahan dan mitigasi atas pekerjaan kita semuanya Econ Plus ini yang berada di wilayah area tenaga listrikan yang mempunyai risiko tersendiri. Hal ini berbeda dengan mungkin operator lain ya yang tidak bersentuhan langsung dengan tenaga listrik karena mereka menggunakan tiang sendiri atau apapun. Tapi spesial case terkait dengan Econ Plus ini ya kan bekerja di area PLN yang
notabene adalah memiliki arus listrik. Tentunya ini menjadi concern buat kita semuanya. Pertama adalah bagaimana memahami area kerja, risiko, kemudian mitigasinya seperti apa. Kondisi tidak aman ataupun tindakan tidak aman yang mesti teman-teman hindari ya, supaya tidak terjadi. Nah, ini bagian dari si awareness, bagian kita sharing knowledge buat teman-teman semuanya, supaya teman-teman pertama mengetahui, memahami, kemudian bisa mengidentifikasi ya kan risiko-risiko yang ada lewat job safety analysis, sehingga teman-teman nantinya bisa memitigasi. Kalau sudah tahu ya, kalau itu mengandung listrik, strom ya, gunakanlah APD ya kan. Hal yang berhubungan dengan tindakan tindakan tidak aman, tolong jangan dilakukan. Maaf, sambil ngecas nyolok itu. Kemudian hindari bekerja tanpa adanya pengawasan. Itu teman-teman ya. Jangan melakukan inisiatif sendiri. Pastikan teman-teman dalam bekerja harus ada pengawasan. Kemudian pastikan waktu bekerja nih, jangan bekerja pada jam kritis. Hal itu semua nantinya akan dijelaskan oleh fasilitator dari teman-teman K3KL untuk menginformasikan dan menjelaskan kepada teman-teman semuanya. Silahkan teman-teman untuk menggali informasi, bertanya, berdiskusi lebih lanjut terkait dengan prosedur keselamatan kerja yang ada di Icon ini. Kemudian kami sangat mengharapkan bahwa teman-teman bisa mengikuti acara dari awal sampai akhir, kemudian melakukan pretest dan post-test. Nantinya teman-teman yang telah berpartisipasi, kemudian nanti akan dinilai batas minimumnya ada 70. Ini dalam upaya kita memastikan bahwa teman-teman memahami. Kalau teman-teman ikut pretest dan post-test, berarti teman-teman membaca, kemudian bisa berpikir di situ, ya kan? Dan pada akhirnya di lapangan teman-teman bisa menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Sertifikasi ini sebetulnya hanya berlaku di Icon Plus, ini sebagai wujud bahwa teman-teman semuanya sebetulnya sudah berpartisipasi ya kan dalam safety induction training online ini, dan teman-teman telah katakanlah berhasil menyelesaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan atau soal yang memastikan bahwa teman-teman ikut terlibat dalam training ini dari awal sampai akhir. Ibaratnya sertifikasi ini adalah pasportnya teman-teman ya. Teman-teman sudah memahami, mengerti bagaimana bekerja di area pertegangan di PLN ini. Semoga acara ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, didiskusikan, silakan nanti disampaikan kepada fasilitator K3KL, dan kami dengan senang hati akan memberikan penjelasan, memberikan lesson learn kepada teman-teman semuanya yang nantinya bisa dipakai dan dipergunakan pada saat pekerjaan. Semoga apa yang kita upayakan ini sebagai ikhtiar kita, perjuangan kita, berjuang untuk perusahaan, kita selamat, berangkat selamat, bekerja dengan selamat, pulang dengan selamat, kembali bertemu dengan keluarga kita. Semoga upaya-upaya baik kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, apa yang menjadi rencana kita buat perusahaan kita semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman SBU Jawa Timur, arek-arek Jawa Timur, terima kasih. Semoga kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Bikin nomor SPK ya? Terima kasih banyak Mbak Nisa untuk dilanjutkan, Mbak Nisa. Terima kasih banyak Pak Friends Unit atas arahan dan pembukaannya ya untuk dari kegiatan safety training pada pagi hari ini. Oke, selanjutnya kepada Bapak Sarafrial selaku
selaku manajer pembangunan dan aktivasi dari SBU Regional Jawa bagian Timur. Dipersilakan Bapak untuk melakukan sambutan atau pembukaannya Pak dari SBU Jatim. Ya, halo Bapak Zafriel, atau mungkin sedang ada meeting yang lain juga ya atau kesibukan lain. Mungkin kepada Mas Dedi selaku dari perwakilan aktivasi Jawa bagian Timur, Mas dipersilakan jika ingin menyampaikan atau melakukan pembukaan Mas untuk agenda di pagi hari ini Mas. Izin menyampaikan Mbak Anissa kalau Mas Dedinya lagi ada meeting, Oh gitu. ada offline meeting. Iya, boleh dilanjutkan aja nggak apa-apa. Oke, mungkin dari bagian pembangunan dan aktivasi perwakilan mungkin Mbak Rizka atau yang lain jika ingin melakukan sambutan terlebih dahulu Mbak untuk kepada rekan-rekan yang sudah bergabung di agenda pada pagi hari. Apa nggak langsung aja nih Mbak, nggak apa-apa Mbak. Nggak usah ini Mbak. Oke, kita langsungkan aja Nggak ya apa-apa. untuk Ya. agendanya. Baik, terima kasih Mbak Rizka. Oke, rekan-rekan yang sudah bergabung tadi sudah saya kirimkan ya untuk link absensinya bisa tetap diisi ya untuk linknya jika rekan-rekan belum melakukan absensi. Dan untuk selanjutnya saya izin kirimkan untuk link pretest seperti yang sudah kami sampaikan. Untuk pretest ini nanti rekan-rekan mohon diisi semuanya yang sudah bergabung di sini karena pretest ini sebagai tahapan ya nanti untuk bisa rekan-rekan dapatkan sertifikat apresiasi. Sudah saya kirimkan rekan-rekan. Untuk linknya akan saya tutup pada pukul 10.40 untuk pengisian pretestnya. Jadi rekan-rekan silahkan untuk dapat mengisi terlebih dahulu.
Baik, rekan-rekan yang sudah bergabung, mohon bisa mengisi pretest pada link yang telah kami kirimkan di room chat. Akan kami tutup pada pukul 10.40, jadi mohon rekan-rekan bisa mengisi ya untuk nanti sebagai syarat mendapatkan sertifikat apresiasi pada agenda safety training pagi ini. Terima kasih. Baik, rekan-rekan sudah 10.40. Mungkin akan saya perpanjang ya untuk pengisian pretestnya akan saya tutup 10.45. Tapi sembari paralel mungkin rekan-rekan bisa memperhatikan materi pada pagi hari ini yaitu untuk materi di safety training. Saya izin untuk share screen dan untuk memulai ya pada penyampaian materi terkait dari K3. Oke, baik. Selamat pagi menjelang siang rekan-rekan dari pembangunan dan aktivasi SBU bagian timur, Jawa bagian timur. Terima kasih rekan-rekan yang sudah bergabung untuk agenda pada pagi hari ini. Izin kami menyampaikan atau sharing ya terkait materi dari safety training pada pagi hari ini. Sebelumnya mungkin rekan-rekan sudah tahu ya, sudah tidak asing lagi apa itu K3 atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Pastinya rekan-rekan sudah sangat sering melihat slogan-slogan K3 atau flyer K3 dimanapun itu di area tempat kerja. Dan pastinya juga sudah mungkin tidak asing dengan zero accident ya, terkait dari safety goal untuk K3 itu sendiri. Oke, rekan-rekan sebelum kita masuk ke materi ya, ini ada intermezzo dulu untuk pembukaannya. Jadi ini ada salah satu dari kejadian kecelakaan yang pernah terjadi dan rekan-rekan mungkin di sini bisa sembari melihat untuk di video. Ya,
ini ada kecelakaan kerja di mana tangganya ini nyangkut di kabel TM atau tegangan menengah dari tiang listrik PLN. Kalau rekan-rekan bisa lihat di sebelah sini di video itu ada tangga yang dia nyangkut ya di kabel TM. Di mana posisi dari medannya sendiri ini posisinya sedikit tidak rata ya di perbukitan dan tidak rata, jadi mau tidak mau untuk sandalnya ini disandarkan pada tanah yang memang cukup tinggi sehingga saat di tiang TM ini pastinya tangganya bisa menyentuh dari kabel TM-nya tersebut. Lalu ternyata dari tangga tersebut nyangkut di kabel TM yang ternyata kabel TM tersebut ada tegangannya. Jadi rekan yang memegangi tangga ini tersengat listrik dan lalu ada rekannya yang lain menolong rekannya yang sedang memegangi tangga ini dan tersengat listrik juga. Jadi ada korban jiwa di sini, di mana kita bisa melihat bahwa kecelakaan kerja itu bukan semata-mata karena kita langsung bersinggungan ya dengan area tegang listrik ya. Bahkan dari tangga pun ini bisa merambat ya dari tegangan yang ada di kabel kepada tubuh kita. Oke, lalu yang kedua ini ada kejadian kecelakaan kerja juga yang terjadi, di mana sama untuk di tegangan menengah dari tiang listrik PLN. Nah, kalau di sini untuk pekerjaan retail ya, jadi ada rekan yang ingin melakukan penarikan kabel di atas rumah warga, di atap rumah warga, di mana ternyata lokasi dak-dakan atapnya ini di atasnya ada jalur crossing dari si kabel TM dan posisinya sekitar tidak sampai 2 meter ya, 1,5 meter dari posisi kabel TM dengan dak rumah warga. Nah, saat ada rekannya yang bekerja di atas dak rumah warga, itu posisinya tidak sampai 2 meter dan akhirnya tidak sengaja untuk tersentuh dari kabel TM itu sendiri. Dan akhirnya ini rekannya langsung terpental dan langsung pingsan di tempat. Dan ini juga menjadi salah satu contoh bahwa jika kita melakukan pekerjaan tanpa adanya pengawasan, nah ini juga bisa berakibat fatal. Karena di sini sebenarnya yang melakukan pekerjaan ada 2 orang, tapi yang satu lagi rekannya sedang di bawah. Jadi pada saat mau kejadian atau kejadian ini rekannya yang di atas ini hanya seorang diri, di mana pastinya ketika ada indikasi unsafe condition ini tidak ada yang mengontrol ya atau mengawasi, sehingga di sini pentingnya pengawasan dari rekan atau dari pengawasan ketiganya. Lalu di sini ada video juga, rekan-rekan bisa kita lihat sebentar ya. Sama ini masih di kabel atau tiang tegangan menengah ya, tapi ada trafo. Nah, ini untuk kejadian di mana jika rekan-rekan melakukan pekerjaan di trafo ini untuk case yang ada di video adalah rekannya ini, pekerjaannya ini dia sejajar dengan trafo atau bahkan sampai di atasnya. Itu fatal rekan ini tersengat listrik dan sampai lemas seperti itu. Nah, mungkin itu adalah 3 contoh ya untuk dari contoh-contoh kejadian kecelakaan kerja yang dapat menimpa atau dapat berakibat kepada kita semua. Oke, rekan-rekan, kita masuk ke materi. Jadi ada beberapa poin yang akan disampaikan pada agenda safety training pada hari ini. Di mana yang pertama yaitu kita akan melihat dulu nih apa sih dasar hukum yang melandasi dari adanya pelaksanaan K3 di Indonesia ataupun di dunia pekerjaan kita. Nah, yang mendasari dari K3 ini tentunya ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Di mana undang-undang ini walaupun dia sudah agak usang ya untuk tahunnya yaitu tahun 1970, tapi undang-undang ini tetap adalah undang-undang utama atau peraturan utama yang melandasi adanya pelaksanaan K3.
Lalu selanjutnya didukung dengan adanya Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Lalu ada peraturan-peraturan yang juga mendukung untuk adanya pelaksanaan K3 itu sendiri. Yang bisa rekan-rekan lihat ya di layar. Oke, rekan-rekan K3 sendiri itu mempunyai sistem manajemennya, di mana sistem manajemennya ini dibuat ya untuk mengendalikan risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja itu sendiri untuk menciptakan tempat kerja yang efisien, yang aman dan produktif. Dan sistem manajemen K3 ini atau SMK3 ini dilatar belakangi karena ada beberapa hal-hal. Yang pertama, yaitu karena K3 itu masih belum mendapatkan perhatian dari semua pihak. Jadi ada beberapa pihak yang masih belum membuka mata lebar-lebar ya terkait pentingnya K3 itu sendiri. Lalu yang kedua karena kecelakaan kerja yang masih tinggi. Nah, ini tadi kita sudah melihat ya contoh-contoh kejadian yang ada di lingkungan kita dari kecelakaan kerjanya, lalu masih relatif rendahnya komitmen perusahaan itu sendiri terhadap K3, di mana nanti ini akan mempengaruhi ya dari alokasi anggaran yang diberikan perusahaan untuk masalah-masalah K3 ataupun masih belum menjadikan prioritas K3 ini bagi perusahaan. Lalu selain itu dari tenaga kerjanya sendiri yang masih belum menyadari secara penuh atau belum peduli ya untuk K3, penerapan K3 saat mereka bekerja. Oke, jadi kita harus tahu dulu K3 itu apa sih? K3 atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja itu adalah upaya untuk menjamin keselamatan dan kesehatan rekan-rekan. Melalui apa? Melalui pencegahan atau preventif. Di mana nanti K3 ini untuk menciptakan sebuah tempat kerja yang aman, sehat, dan bebas dari pencemaran lingkungan maupun dari kecelakaan kerja ataupun dari kondisi kesehatan yang dapat mempengaruhi kita dengan cara mencegah, mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja sehingga nanti dapat meningkatkan produktivitas kita ketika bekerja. Rekan-rekan kita masuk ke dalam poin-poin atau hal-hal yang harus kita ketahui ya di dalam K3 itu sendiri. Jadi yang pertama ada bahaya atau hazard. Bahaya ini merupakan suatu sumber atau aktivitas yang bisa berpotensi untuk menyebabkan cedera atau penyakit. Nah, pastinya ketika kita melakukan pekerjaan, ada bahaya-bahaya yang kita temukan, baik yang terlihat secara langsung atau tidak langsung. Dimana kalau untuk bahaya sendiri ini tergolong menjadi beberapa jenis rekan-rekan. Yang pertama ada bahaya fisika. Dimana bahaya fisika ini adalah bahaya-bahaya yang dapat kita ukur ya atau kita lihat. Bahaya kebisingan jika kondisi pekerjaan kita dekat dengan area yang sangat mungkin mempengaruhi pendengaran kita, atau dari debu, dari pencahayaan jika rekan-rekan melakukan pekerjaan kantor, ataupun dari fisik-fisika lainnya. Lalu ada bahaya biologi. Nah, kalau bahaya biologi ini lebih kepada virus, bakteri, mikroorganisme. Saat kemarin kita menghadapi pandemi COVID itu menjadi masuk ya ke dalam bahaya biologi. Lalu yang ketiga ada bahaya kimia. Bahaya kimia ini jika rekan-rekan bersentuhan langsung dengan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Itu. Nah, untuk kita mungkin contohnya kalau kita sedang membangun fondasi ya untuk rekan-rekan pembangunan, nah ini memerlukan semen. Nah, itu bisa menjadi bahaya kimia karena ada bahan-bahan kimia yang terkandung di dalam semen tersebut. Lalu ada bahaya mekanik. Bahaya mekanik itu lebih kepada bahaya-bahaya yang ada di mesin. Mungkin kalau ini lebih kepada pekerja yang menggunakan mesin ya untuk melakukan pekerjaannya. Lalu ada bahaya ergonomi, yaitu bahaya ergonomi adalah di alat-alat kerja rekan-rekan, posisi kerja rekan-rekan. Jika rekan-rekan melakukan pekerjaan
Dengan posisi yang salah, ini nanti bisa berakibat kepada kondisi tubuh rekan-rekan ya. Entah itu mungkin terkena low back pain atau sakit punggung, sakit leher dari mata yang iritasi dan lain sebagainya. Lalu ada bahaya psikososial. Jadi bahaya psikososial ini adalah bahaya dari batin rekan-rekan sendiri, dari mental rekan-rekan sendiri. Dimana mungkin dari hubungan antar rekan kerja, hubungan keatasan, ataupun hal-hal yang rekan-rekan rasakan. Itu menjadi bahaya psikososial. Lalu yang kedua ada risiko. Risiko ini adalah kemungkinan dari si suatu hazard atau suatu bahaya itu terjadi dan dapat menyebabkan kerugian. Risiko ini dapat terjadi jika kita tidak mengantisipasi suatu bahaya. Contohnya, rekan-rekan terjatuh, tertusuk material tajam yang ada di lantai kerja, tersandung material, ataupun tersengat listrik. Ataupun hal-hal risiko lainnya yang rekan-rekan nanti dapat alami ya, atau dapat temukan di lapangan. Lalu selanjutnya ada unsafe condition. Apa sih unsafe condition itu? Unsafe condition adalah lingkungan kerja kita atau keadaan dari tempat kerja kita yang tidak aman ataupun dari peralatan kerja kita yang tidak baik sehingga dapat berpotensi untuk menyebabkan kita terjadinya kecelakaan. Contohnya, ada kabel terkelupas, kabel terbuka. Baik itu kabel TR, TM, ataupun kabel-kabel yang ada di sekitar area posisi kerja kita nanti. Terus tangga yang tidak layak. Ini masuk ke dalam tools tadi ya, ke dalam peralatan kerja yang tidak baik. Dimana ketika kita tetap menggunakan tangga yang tidak layak, nanti saat rekan-rekan menaiki tangga, lalu tangganya tidak kuat untuk menahan kita karena memang kondisinya yang sudah tidak bagus lagi, lalu rekan-rekan nanti dapat terjatuh saat menaiki tangga itu. Itu merupakan unsafe condition. Lalu dari overtime atau waktu kerja yang berlebihan. Rekan-rekan lembur, tapi lemburnya ini dipaksakan untuk terus lanjut ya. Jadi tidak ada waktu istirahat terlebih dahulu. Nah, ini bisa menyebabkan unsafe condition nantinya. Lalu dari kondisi cuaca yang terlalu terik atau kondisi cuaca hujan, gerimis itu juga menjadi salah satu contoh unsafe condition. Lalu selanjutnya ada unsafe action. Kalau tadi unsafe condition dari lingkungan kerja kita, dari peralatan tools kerja kita, dari kondisi-kondisi yang nanti akan kita temui di lapangan, kalau unsafe action itu lebih kepada tingkah laku kita atau tindakan kita yang dapat membahayakan diri kita sendiri ataupun orang lain. Di mana contohnya, yang pertama, tidak menggunakan APD lengkap. Lalu yang kedua, tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu atau pengamatan terlebih dahulu kepada kondisi tiang ataupun kabel-kabel di tiang. Lalu tidak bekerja sesuai prosedur atau standar. Jadi rekan-rekan bekerja ini mungkin karena sudah sangat berpengalaman, pastinya sudah sangat sering ya melakukan pekerjaan sehingga sudah di luar kepala dan sudah tahu apa yang dikerjakan tapi tidak mematuhi standar ataupun SOP. Nah, itu termasuk ke dalam unsafe action. Lalu merokok saat sedang bekerja, saat sedang progres. Dan menaruh atau meletakkan material ataupun peralatan-peralatan di tempat-tempat sembarang atau mungkin secara berserakan ya material tersebut. Itu merupakan unsafe action juga. Selanjutnya ada nirmis. Nah, nirmis ini adalah kejadian hampir celaka. Misalkan tadi rekan-rekan menaiki tangga, lalu rekan-rekan terpleset dari tangga dan hampir terjatuh. Tapi rekan-rekan karena masih melikan safety belt ya ataupun full body harness ke tiang, jadi rekan-rekan tidak sampai terjatuh ke bawah, tapi hanya hampir terjatuh aja. Itu merupakan near miss. Rekan-rekan melakukan progres yang ada di samping jalan raya, lalu
ternyata ada motor atau mobil yang sangat berdekatan dengan kita dan kita hampir tertabrak ya, atau hampir bersinggungan atau terserempet, itu masuk ke dalam near miss. Rekan-rekan juga mungkin hampir tersengat arus listrik, mungkin sudah saat menyentuh kabel terus ternyata ada arusnya, dan tapinya karena mungkin tidak besar, tidak terlalu besar dari tegangannya, dan rekan-rekan langsung sigap, ini menjadi near miss juga. Lalu ada accident. Accident itu adalah kecelakaan, kejadian yang tidak kita inginkan, yang sudah menimbulkan kerugian, baik itu secara korban jiwa ataupun material. Itu namanya accident. Makanya kenapa biasanya slogan-slogan K3 itu zero accident. Itu karena kami pastinya menginginkan tidak adanya suatu accident ataupun kecelakaan yang terjadi kepada rekan-rekan kerja kita dengan cara menerapkan pelaksanaan K3 yang benar. Tentunya kepada diri rekan-rekan sendiri. Oke, rekan-rekan, ini merupakan saluran-saluran udara yang pastinya rekan-rekan sangat tidak asing ya, karena ada beberapa yang memang sangat sering ataupun memang ini menjadi sumber pekerjaan rekan-rekan. Dan yang pastinya sangat rekan-rekan sering lakukan ini ada di tegangan rendah dan tegangan menengah. Rekan-rekan harus tahu perbedaannya nanti di lapangan, karena itu rekan-rekan harus bisa melihat. Di sini mungkin sudah jelas ya untuk perbedaan dari saluran tegangan menengah dan rendah, di mana nanti rekan-rekan juga harus tahu untuk perbedaan dari besaran tegangannya. Rekan-rekan, untuk saluran tegangan rendah sendiri atau SUTR, ini besaran tegangannya sekitar 40 volt atau 1000 volt. 1000 volt atau 1 kV. Lalu untuk tegangan menengah atau SUTM ini sebesar sekitar 20 kV atau 20.000 volt. Makanya tadi ya untuk contoh-contoh kecelakaan kerja di mana banyaknya di sekitar area-area TM atau SUTM karena memang besarannya 20.000 volt rekan-rekan. Pastinya jika kita sudah menyentuh ataupun ternyata ada kebocoran dari si tiang TM atau kabel TM-nya dan amit-amitnya terkena kita, nah itu sudah ada, tidak ada toleransi di tubuh kita. Pastinya sudah ada hal-hal yang dapat mempengaruhi kepada kondisi tubuh kita. Gitu. Tapi juga jangan salah, kita juga jangan sampai mengabaikan besaran tegangan yang ada di tegangan rendah. Karena walaupun memang untuk tegangan rendah sendiri ini hanya 1000 volt atau 1 kilovolt, tapi jika rekan-rekan tidak sengaja bersentuhan dengan kabel-kabel yang terbuka atau kabel yang ternyata mempunyai indikasi untuk adanya kebocoran dari tegangan listrik, nah ini pastinya sudah berefek juga kepada kita. Pasti kita juga tersetrum, tersengat dari si SUTR ini. Dan bahkan SUTR ini pun juga bisa sampai menyebabkan korban jiwa. Gitu. Makanya pentingnya kita harus bisa membedakan, harus tahu tegangannya, karena kita bisa memposisikan, oh ini tiang TM nih, SUTM, saya harus lebih berhati-hati lagi, harus lebih waspada lagi, harus lebih diketatkan lagi untuk antisipasinya. Begitupun juga dengan SUTR. Oke, di sini ada jarak aman, di mana jarak aman ini untuk sebagai preventif ya, atau pencegahan rekan-rekan saat nanti melakukan progres. Rekan-rekan bisa lihat untuk yang di lingkari merah ini adalah posisi rekan-rekan melakukan pekerjaan di saluran kabel telekomunikasi kita. Lalu di atasnya ada kabel TR, di mana ini ada di tiang TM. Dan untuk jarak dari posisi rekan-rekan dengan kabel TR, ini kurang lebih sekitar 1 meter. Atau minimal sekali 50 cm. Nanti pasti kita akan, ini akan berbeda-beda ya, tergantung dengan kondisi tiang yang nanti rekan-rekan akan lakukan progres seperti apa. Entah biasanya ada tiang listrik yang memang sudah pendek ya, tingginya pendek. Jadi nanti rekan-rekan pasti bisa menyesuaikan lah untuk jarak amannya.
Tapi tetap harus ada minimalnya, yaitu 50 cm atau 30 cm. Jadi jangan sampai rekan-rekan posisinya ini sangat berdekatan dengan si kabel TR. Ataupun bahkan masih ada yang melakukan progres atau mungkin penarikan ya di atas kabel TR. Alasannya karena dari posisi tiang yang rendah, jadi untuk kabel TR-nya juga posisinya rendah. Nanti rekan-rekan kalau tetap memaksakan untuk melakukan pemasangan atau penarikan di bawah kabel TR ini, takutnya bisa mengakibatkan kabel kita jadi terlalu rendah juga, nanti bisa mengganggu untuk dari mobil atau motor yang lewat, ataupun terlalu rendah dengan posisi orang yang berjalan di bawahnya. Nah, kalau memang menemukan kondisi tersebut, mohon rekan-rekan bisa koordinasi dulu, dilaporkan terlebih dahulu bagaimana solusinya. Mungkin nanti dicari rute yang lain, atau mungkin nanti dilakukan solusi seperti apa. Yang penting jangan sampai di atas kabel TR untuk pemasangannya, atau posisi pekerjaan rekan-rekan nanti. Nah, untuk untuk tiang TM yang ada trafonya, ini sama, tetap harus ada jarak amannya. Jangan sampai sejajar ataupun di atasnya seperti yang tadi rekan-rekan lihat di video. Karena dari trafo sendiri pun ini sudah sebesar 20 kV. Sama seperti SUTM ya, kurang lebih. Ini masuk ke dalam area tegangan tinggi. Maka rekan-rekan harus lebih protektif lagi ya jika nanti menemukan pekerjaan yang memang ada trafonya. Jangan sampai posisinya sejajar, karena itu berbahaya. Karena juga sudah ada peringatan-peringatan ya, biasanya di trafo ini adalah area tegangan tinggi. Gitu. Jadi jangan sampai kita malah mendekati area tegangan tinggi. Oke, ini merupakan prosedur-prosedur dan standar dari keselamatan kerja ketika kita dihadapkan dengan keadaan yang bertegangan atau instalasi bertegangan. Pastinya yang rekan-rekan harus lakukan adalah yang pertama, rekan-rekan memastikan bahwa rekan-rekan melakukan pekerjaan ini memang sudah ada penugasan, sudah ada tiket, sudah ada surat tugas, ataupun ada working permit ataupun surat izinnya. Karena itu menjadi lampiran legalitas rekan-rekan. Rekan-rekan melakukan pekerjaan ya karena memang sudah ada penugasan. Karena pernah kami ada kasus ya, kejadian kecelakaan di mana ternyata belum adanya penugasan ataupun dari surat perizinan ataupun surat tugasnya. Tiketnya juga belum ada. Jadi memang melakukan pekerjaan karena ada inisiatif aja gitu. Nah, lalu ketika ada kecelakaan kerja, lalu kami tracing, ternyata memang belum ada legalitasnya gitu, mereka melakukan pekerjaan. Nah, ini susah nanti untuk selanjutnya akan kami investigasi dan lainnya. Karena memang di awal aja sudah salah gitu. Lalu yang kedua, melakukan pekerjaan dengan adanya pengawasan. Minimal 2 orang. Kalaupun memang ternyata urgent dan mengharuskan untuk 1 orang, mohon tetap berkoordinasi dengan leadernya atau korlapnya atau pengawasnya yang tetap dapat mengawasi ya, walaupun itu mungkin by group atau by chat atau by telepon. Tapi tetap harus termonitoring. Dan kami tetap menganjurkan untuk minimal 2 orang. Karena bisa saling mengawasi kalau minimal 2 orang ya. Kalau sendiri nanti kalau terjadi apa-apa saat di lapangan, siapa yang orang pertama yang akan tahu atau yang akan bisa menolong kita. Lalu selanjutnya rekan-rekan pastikan bekerja dalam kondisi yang sehat. Karena kalau kita melakukan pekerjaan dengan kondisi yang kurang fit, ini pasti nanti kita akan jadi kurang konsentrasi, malah nanti takutnya bisa menyebabkan unsafe action ya di lapangan. Lalu menggunakan APD yang sesuai dengan standar yang sudah diberikan, memperhatikan peringatan, rambu-rambu peringatan, dan tadi seperti yang di trafo ya, sudah ada rambu peringatan area tegangan tinggi, yang itu mohon diperhatikan dan dijauhi, karena sudah diingatkan, berarti itu merupakan suatu bahaya kalau kita dekati.
bekerja pada kondisi cuaca yang baik dan pada jarak aman yang tadi sudah kita sampaikan dan sudah kita lihat bersama ya, mengapa jarak aman itu penting untuk kita lakukan di lapangan. Oke, rekan-rekan, ini ada contoh video untuk standar pelaksanaan pekerjaan yang ada di tiang listrik. Mungkin bisa sama-sama ya dilihat terlebih dahulu untuk videonya.
Baik rekan-rekan, tadi adalah video terkait SOP yang aman ya ketika rekan-rekan melakukan pekerjaan. Tadi ada beberapa poin yang rekan-rekan bisa ambil ketika melakukan pekerjaan yang ada di tiang listrik dan mengharuskan naik ke ketinggian, yaitu tadi ketika rekan-rekan ingin melakukan pekerjaan, rekan-rekan bisa lihat dulu dari bawah untuk kondisi dari tiangnya seperti apa, atau dari kondisi-kondisi kabelnya seperti apa. Lalu rekan-rekan untuk menaikkan si tangganya, untuk menaikkan dan menurunkan tangganya, ini mohon diperhatikan juga, jangan sampai nanti rekan-rekan ingin pindah ke tiang selanjutnya, lalu posisi tangganya masih membentang tinggi ke atas tanpa diturunkan. Nah, itu yang dapat beresiko untuk terjadinya menyentuh ya dari si kabel TR-nya. Seperti yang tadi sudah kita lihat bersama ya, yang di awal untuk kasus kejadian kecelakaan, karena tangganya tidak diturunkan terlebih dahulu. Lalu jangan lupa juga untuk dicek dari tiang ataupun kabel-kabel yang ada di posisi mungkin perangkat FAT kita, FDT kita, ataupun kabel kita. Dicek pakai test pen. Kita tidak akan pernah tahu apakah kondisinya aman atau tidak kalau kita belum melakukan pengecekan dengan test pen. Karena satu-satunya cara agar kita bisa mengetahui apakah ada kebocoran tegangan atau tidak itu adalah dengan test pen ataupun dengan alat pengukur tegangan lainnya. Oke, sekarang kita lanjut untuk ke dalam ini ya, pelaksanaan dari K3 yang ada di Icon Plus. Jadi ada 3 tahapan, yaitu ada perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Nah, untuk perencanaan sendiri, ini ada contohnya di briefing, pelaksanaan saat rekan-rekan melakukan pelaksanaan pekerjaan, ini ada nanti di patroli, dan untuk pengawasan, sisi pengawasannya ada di evaluasinya. Oke, rekan-rekan untuk di briefing sendiri, briefing ini pastinya sudah sangat tidak asing untuk rekan-rekan ya, karena briefing ini sudah menjadi rutinitas dilakukan dengan tim ataupun mungkin dengan mitranya sebelum melakukan progres ya, atau sebagai evaluasi juga dari pekerjaan-pekerjaan rekan-rekan, di mana briefing ini bertujuan untuk menginformasikan bahaya dan bagaimana mengantisipasinya. Rekan-rekan, briefing ini bukan hanya sekedar formalitas ataupun biasanya masih kami temukan ya briefing ini berdoa lalu sudah selesai. Dan ini bukan seperti itu. Jadi briefing ini adalah tahapan awalan. Rekan-rekan jangan memulai pekerjaan kalau belum briefing. Dan briefing ini bukan hanya sekedar pengecekan APD atau tools kerjanya aja, tapi ada suatu informasi bahaya dan antisipasinya atau pencegahannya seperti apa yang disampaikan. Oke, mungkin biar bisa lebih jelasnya, kita langsung lihat ya untuk video standar pelaksanaan briefing yang sudah kami buat yang ada di lingkungan Icon Plus. Karena kan bisa diperhatikan bersama ya untuk briefingnya. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah tentang bagaimana kita melaksanakan tindakan pencegahan atau antisipasi dalam terjadinya kecelakaan dalam bekerja. PLN Icon Plus merupakan perusahaan yang selalu mengedepankan keselamatan dan kesehatan dalam bekerja. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia, bukan hanya slogan. Konsistensi dalam pelaksanaan K3 dalam setiap pekerjaan merupakan sebuah keharusan. Yes. Healthy. Yes. Accident. No. APD siap. Siap. Semangat pagi. Pagi. Helm terpakai. Rompi terpakai. Full body harness terpakai. Sarung tangan terpakai. Sepatu safety terpakai. Test siap. Siap bekerja. Pengecekan alat pelindung diri dengan standar minimum yang telah ditentukan merupakan langkah pencegahan yang paling mendasar.
TSPN siap, siap bekerja. Pengecekan alat pelindung diri dengan standar minimum yang telah ditentukan merupakan langkah pencegahan yang paling mendasar. Semua tim sehat? Sehat. Baik rekan-rekan, hari ini kita akan ada pelaksanaan aktivasi dengan detail pekerjaan meliputi penarikan kabel, pemasangan aksesoris FAT dan FDT. Untuk izin kerja kita sudah disiapkan. Untuk tahapan pekerjaan sendiri, yang pertama kita melakukan persiapan, kemudian penarikan kabel fiber optik, kemudian pemasangan aksesoris dan perapian kabel FO. Kemudian kita akan melakukan instalasi new joint box. 4 poin mendasar yang perlu dikenali dalam tindakan pencegahan. 1. Job Safety Analysis berisi identifikasi potensi bahaya di setiap aktivitas pekerjaan sehingga pekerja diharapkan mampu mengenali bahaya di sekitar tempat kerja. 2. Unsafe Condition merupakan kondisi tidak aman di mana suatu keadaan seperti lingkungan kerja yang tidak aman atau kondisi peralatan kerja yang tidak layak. 3. Unsafe Action merupakan perilaku tindakan tidak aman yang dilakukan oleh pekerja itu sendiri sehingga membahayakan dirinya maupun orang lain. 4. Near miss atau hampir celaka, yaitu kecelakaan yang nyaris atau hampir tidak bisa dihindari. Baik rekan-rekan, sebelum kita melaksanakan pekerjaan hari ini, mari kita berdoa agar pekerjaan kita dimudahkan dan pulang dalam keadaan selamat. Berdoa, mulai. Safety, Yes, healthy, yes, accident, no. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Safety yes, healthy yes, accident no. Oke, rekan-rekan, itu merupakan dari alur safety briefing. Jadi tadi terkait poin-poinnya mungkin bisa tadi diambil ya untuk briefing yang akan dilakukan nanti untuk timnya di next progress atau nanti ya untuk progress hari ini. Dan kami sudah mungkin beberapa kali ya melakukan briefing dengan rekan-rekan di regional Jawa bagian timur untuk memonitoring briefingnya seperti apa, ataupun di sini mungkin tim-timnya atau mitranya yang sudah pernah melakukan briefing dengan kami. Nah, mohon kemarin yang menjadi catatan ataupun temuan bisa dilengkapi ya dari apa yang tadi sudah dicontohkan di video yang kami putar. Nah, rekan-rekan di sini ada video sebut tunjuk, di mana sebut tunjuk ini merupakan suatu kegiatan yang dapat rekan-rekan lakukan untuk sebagai nanti bisa meminimalisir ya adanya APD ataupun tools kerja yang tertinggal. Oke, bisa dilihat dulu. Semangat pagi, 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 pagi. Helm terpakai, rompi terpakai, full body harness terpakai, sarung tangan terpakai, sepatu safety terpakai, TSPN siap, siap bekerja. Oke, jadi sebut tunjuk ini bisa rekan-rekan lakukan dengan timnya. Nanti bisa menyesuaikan ya untuk jumlah orangnya, di mana untuk sebut tunjuk ini dilakukan sebagai budaya untuk rekan-rekan agar tidak ada alasan lagi nanti ya kalau misalkan kita lakukan patrol atau mungkin dari PLN melakukan patrol lalu ditemukan adanya ketidaklengkapan dari APD-nya padahal sudah diberikan. Nah, ini sebut tunjuk bisa menjadi salah satu kegiatan untuk meminimalisir hal-hal tersebut. Oke, lalu untuk di fase pelaksanaan yaitu ada patrol, di mana patrol ini adalah untuk mengawasi adanya ASAF action ataupun ASAF action di lokasi pekerjaan rekan-rekan, di mana upaya ini untuk melindungi ya. Jadi kalaupun misalkan kami ketemukan ataupun mungkin dari SBU Jawa bagian Timur sendiri yang menemukan nanti tim-tim lapangan adanya ketidaklengkapan atau ketidaksesuaian, nah mohon dari patrol ini yang menjadi catatan itu dievaluasi untuk rekan-rekan nanti melakukan progres di lapangan selanjutnya. Karena di patrol ini rekan-rekan bukan semata-mata mencari kesalahan ya, tetapi kita
menilai, mengamati bagaimana kedisiplinan rekan-rekan saat melakukan progres di lapangan. Apakah sudah sesuai, apakah sudah patuh, apakah sudah mengikuti standar yang sudah ada atau belum. Dan jika belum, nanti akan kami beri arahan, akan kami kasih tahu apa yang belum sesuai, apa yang belum lengkap, dan kami harap untuk itu bisa menjadi evaluasi dan bisa adanya perbaikan dari tim lapangan itu sendiri. Ataupun nanti kepada mitranya, mungkin apa yang perlu dibenahi, apa yang perlu ditambahkan dari mitranya itu sendiri. Oke, rekan-rekan, di sini ada JSA dan working permit, di mana kalau sekarang mungkin ada yang sudah pakai aplikasi Inspekta ya, di mana itu sudah terintegrasi dengan PLN langsung. Dan kalau untuk yang manual pun juga mungkin masih ada ya beberapa yang pakai manual dari JSA dan working permitnya. Dan dua dokumen ini, terutama untuk working permit ya, itu merupakan dokumen legalitas. Lagi-lagi sebagai bukti rekan-rekan sudah melakukan pekerjaan, sudah mendapatkan approval ataupun dengan persetujuan dari pihak-pihak yang mempunyai aset-aset yang kita lakukan pekerjaannya. Oke, rekan-rekan, ini ada hierarchy of controls. Jadi ada tahapan-tahapan bagaimana kita mencegah dan mengendalikan resiko yang ada di lingkungan pekerjaan kita. Ada 5 tahapan. Yang pertama, eliminasi. Eliminasi adalah ketika kita menghilangkan sumber bahaya. Rekan-rekan melakukan pekerjaan di sekitar area tegangan listrik yang menjadi salah satu bahayanya adalah tiang listriknya ataupun kabelnya. Lalu tiang listrik tersebut atau kabel tersebut kita hilangkan, kita eliminasi. Lalu apa yang terjadi? Kita tidak bisa melanjutkan pekerjaannya karena tiang listriknya nggak ada. Lalu bagaimana kita mau memasang kabel kita atau memasang perangkat kita? Gitu. Jadi untuk eliminasi ini sulit ya untuk dilakukan. Lalu yang tahap kedua itu ada substitusi, yaitu mengganti sumber bahayanya. Nah, yang pastinya kita lihat ya untuk tiang-tiang listrik, ini sudah ada tiang listrik beton ya, di mana tiang listrik beton ini disubstitusi, angka substitusi, mengganti tiang listrik besi, di mana besi ini kan bisa menghantarkan arus listrik ya, menjadi tiang listrik beton. Itu merupakan contoh dari substitusi. Lalu selanjutnya ada engineering controls, di mana kita mengontrol merekayasa teknik. Itu ada pada perangkat-perangkat kita ataupun dari alat-alat kerja kita. Untuk dilakukan bagaimana bisa mengisolasi bahaya tersebut sampai kepada kita. Lalu ada administrasi kontrol. Itu adalah administrasi kita. Contohnya tadi ya, dari surat izin, dari surat tugas, ataupun mungkin dari sisi administrasi seperti perputaran waktu kerja dengan personil lain mungkin ya, antara pembagian nanti yang melakukan pekerjaan dengan yang libur, ataupun dari hal-hal lainnya yang berhubungan dengan administrasi. Dan yang terakhir ada PPA atau APD. Nah, rekan-rekan bisa lihat di sini hierarchy of controls atau pengendalian risiko itu berbentuk segitiga terbalik, di mana semakin ke bawah ini efektivitasnya semakin menurun. Nah, rekan-rekan lihat untuk APD ada di tahapan mana? Tahapan terakhir, di mana efektivitasnya paling rendah di antara tahapan-tahapan lainnya. Tapi APD ini tahapan yang paling bisa kita terapkan, yang paling mudah kita terapkan untuk pekerja-pekerja di lapangan, untuk mengendalikan resiko-resiko di lapangan. Nah, rekan-rekan, mohon untuk APD apa yang sudah diberikan, sudah difasilitasi, mohon itu digunakan sebaik-baiknya, dimanfaatkan semaksimal mungkin, karena itu tahapan terakhir dalam pengendalian risiko yang bisa kita terapkan dengan mudah di lapangan. Kalau dari APD aja rekan-rekan mungkin masih ada yang belum mematuhi, bagaimana kita bisa mengendalikan risiko-risiko di tahapan atasnya. Bahkan ada yang mustahil untuk kita lakukan itu dieliminasi.
Oke, rekan-rekan, ini untuk standar APD yang digunakan. Jadi rekan-rekan bisa lihat itu ada safety helmet ya. Kalau earmuff itu atau penutup telinga, kalau untuk kita sepertinya kurang situasional ya atau kurang relevan. Lalu begitu juga dengan kacamata. Kacamata ini biasanya bisa kita gunakan jika rekan-rekan melakukan pekerjaan ketinggian, cuaca kondisi sangat terik lalu memakai kacamata ya, untuk apa namanya, mengecilkan risiko dari paparan sinar yang sangat terik ke mata kita. Lalu untuk body harness tentunya itu juga wajib jika rekan-rekan melakukan pekerjaan ketinggian, walaupun ketinggiannya sekiranya rekan-rekan bisa menilai kayaknya tidak terlalu tinggi kok, nanti kita melakukan pekerjaannya cuma berapa meter. Nah, rekan-rekan, ketinggian yang sudah ada perbedaan antara permukaan tanah itu harus menggunakan full body harness ya ataupun safety belt. Gitu. Jadi untuk helm, full body harness atau safety belt, sarung tangan, sepatu itu sudah menjadi kewajiban rekan-rekan untuk digunakan. Sarung tangan juga masih bisa bersifat kondisional jika rekan-rekan melakukan pekerjaan di perangkat mungkin ya. Lalu sekiranya kayaknya si sarung tangannya ini agak susah nanti kalau rekan-rekan melakukan pekerjaan. Nah, itu bisa dikondisikan, bisa dilepas terlebih dahulu. Tapi jika rekan-rekan melakukan penarikan atau yang berhubungan dengan material langsung, nah ini bisa dipakai kembali. Begitu juga sepatu dan test pen. Test pen ini menjadi salah satu alat yang juga masuk ke dalam mandatory ataupun kewajiban rekan-rekan untuk dibawa dan digunakan. Rekan-rekan APD ini selain digunakan, mohon juga untuk dilakukan perawatan dan pemeliharaan. Rekan-rekan melihat kondisi APD-nya seperti apa secara berkala. Jika memang diketemukan mungkin sepatunya sudah mulai ada yang jebol atau dari tali safety belt atau full body harness ada yang mulai rapuh atau ada yang mungkin sudah mulai patah. Dari kondisi tangga pun yang sudah mulai rapuh. Nah, mohon itu bisa dilihat, bisa dicek dan bisa dilakukan koordinasi untuk entah dilakukan penggantian ataupun dilakukan maintenance-nya. Terutama APD. Karena APD kan melindungi dan meminimalkan risiko nanti jika rekan-rekan dihadapkan suatu bahaya. Makanya APD-nya harus dalam kondisi yang layak. Gitu. Dan begitupun test pen juga harus ada standby dengan rekan-rekan. Jangan dimasukkan atau dipisah ya, nanti tercecer lalu tidak terbawa karena test pen kan alatnya cukup kecil ya. Jadi sering terlupakan atau sering tertinggalkan biasanya kalau test pen itu. Nah, rekan-rekan ini ada sedikit informasi ya. Kalau misalkan nanti rekan-rekan tiba-tiba ada kabel TR atau TM yang putus dan jatuh terjuntai ke bawah, ini ada hal yang bisa rekan-rekan lakukan. Bisa lihat di video ya rekan-rekan ya. Saat dua orang berjalan, tiba-tiba ada kabel jaringan listrik putus. Satu orang tersengat listrik dan yang satu orang menghindar dengan cara meloncat-loncat dengan satu kaki menjauhi kabel listrik. Mengapa satu orang tersengat listrik dan yang satu orang lagi tidak? Berikut penjelasannya. Saat kabel jaringan listrik terputus lalu menyentuh tanah, tegangan listrik akan mengalir ke tanah. Radius permukaan tanah yang terdampak tegangan listrik sekitar 8-10 meter. Apabila Anda berdiri dengan dua kaki pada bagian yang terdampak, arus listrik akan mengalir dari titik A ke titik B. Itulah yang menyebabkan orang yang menggunakan helm kuning tersengat tegangan listrik. Tetapi, hal tersebut tidak terjadi pada orang yang menggunakan helm merah. Mengapa demikian? Karena dia berdiri dengan satu kaki dan menyebabkan tidak terjadi aliran arus listrik di tubuhnya. Sehingga dia dapat menghindar dengan aman. Tetaplah waspada dan selalu utamakan keselamatan.
Ya, rekan-rekan, kita ada di materi terakhir yaitu untuk pengendalian ya atau dari kedaruratan jika kita dihadapkan dengan kondisi kebencanaan. Nah, rekan-rekan yang mungkin melakukan progres di dalam area indoor atau di dalam area bangunan gedung, ini hal-hal yang dapat kita bisa lakukan antisipasinya ya untuk bagaimana jika kita mengevakuasi diri. Nah, rekan-rekan, yang harus diperhatikan jika melakukan pekerjaan indoor atau berada di bangunan atau gedung, itu rekan-rekan harus bisa memperhatikan posisi apar terlebih dahulu. Letak aparnya ada di mana. Jadi rekan-rekan sebelum memasuki ruangan, mungkin bisa bertanya dulu kepada pihak atau usernya, ataupun bisa sembari memantau ya, melihat di mana ya kira-kira posisi aparnya. Jauh tidak dari posisi rekan-rekan nanti saat bekerja. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk ketika nanti rekan-rekan mungkin saat progres ada hal-hal yang bisa menimbulkan percikan api atau mungkin nanti ada ledakan atau kebakaran yang tidak terduga. Nah, rekan-rekan ini bisa dengan sigap untuk menggunakan apar tersebut. Itu jadi jangan sampai menunggu dulu security untuk datang dan untuk memadamkan api. Nanti rekan-rekan bisa secara mandiri menggunakan aparnya. Nah, rekan-rekan, walaupun kita sangat tidak mengharapkan ya untuk kejadian itu terjadi, tapi setidaknya kita harus tahu step by step-nya apa aja yang bisa kita lakukan di apar tersebut ataupun bagian-bagian aparnya. Jadi rekan-rekan, di apar yang terlihat pada layar gambar apar itu ada bagian-bagian seperti pin atau segelnya, ada penunjuk tekanannya, ada tuasnya, dan ada selangnya. Di mana tahap yang bisa rekan-rekan lakukan adalah yang pertama ini mencabut pinnya atau mencabut segelnya terlebih dahulu agar bisa digunakan. Lalu bisa mengarahkan si nozzle-nya ke sekitar titik sumber apinya. Lalu tuasnya yang ada di bawah ini yang rekan-rekan bisa lihat di gambar, itu rekan-rekan bisa tekan dan rekan-rekan mulai bisa menyapu si aparnya tersebut, isi aparnya ke sekitar sumber apinya dengan nozzle-nya itu, dengan si selangnya. Gitu. Jadi mungkin nanti rekan-rekan kalau ada waktu senggang atau luang bisa dilihat ya di internet atau YouTube bagaimana cara penggunaan apar. Karena gunanya yaitu untuk nanti secara mandiri bisa menggunakan apar kalau ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Lalu yang kedua ada jalur evakuasi. Nah, pastinya kalau untuk di gedung-gedung atau bangunan ini seharusnya sudah ada jalur evakuasi ya yang mengarahkan nanti ke halaman luar atau ke titik nanti adanya titik kumpul. Nah, rekan-rekan mohon jalur evakuasi ini dilihat. Walaupun mungkin Mbak ini ruangannya langsung kok dari luar langsung masuk ke dalam atau ini ruangannya dekat kok, tapi tetap kalau ada jalur evakuasi mohon itu dilihat dan diperhatikan dan tahu ya nanti oh saya kalau jalur evakuasi nanti ke pintu ini nih atau ke arah sini. Itu gunanya nanti ketika rekan-rekan mungkin sedang progres lalu ada gempa ya atau mungkin ada kebencanaan lain, nanti rekan-rekan sudah tahu langsung untuk arah evakuasinya kemana, pintu keluarnya, exit-nya ada di mana. Jadi tidak panik lagi, tidak perlu mencari-cari lagi, tapi langsung bisa mengevakuasi diri. Dan mengarahkan titik kumpul. Nanti titik kumpulnya juga bisa dilihat, biasanya dia ada di area-area seperti parkiran ataupun di luar gedung ya, yang jauh dari bahaya. Lalu yang terakhir itu ada budaya kerja atau 5R. Rekan-rekan selain melakukan progres pekerjaan, mohon diperhatikan juga dari kerapiannya. Jadi sisa-sisa material yang tadi progres itu mohon dirapikan kembali, dibersihkan kembali agar tidak berdampak atau berefek nanti kepada warga yang melintas ya, yang lewat di area pekerjaan yang tadi kita lakukan pekerjaan agar tidak menimbulkan risiko-risiko untuk ke warga tersebut. Dibersihkan kembali, dipastikan jangan sampai ada kabel yang menjuntai atau menggantung ataupun dari sisa-sisa material tajam yang ada di lantai kerja, mohon itu bisa dirapikan kembali atau dibersihkan kembali. Oke, kita sudah di penghujung
materi, ada satu video lagi rekan-rekan, mungkin ini bisa kita saksikan bersama ya untuk menutupi agenda pada siang hari ini. Ya, rekan-rekan, alhamdulillah sudah selesai ya penyampaian materi dari kami untuk safety trainingnya. Semoga bisa bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian dan bisa menambah informasi ya untuk rekan-rekan terkait K3, pentingnya K3, pelaksanaan K3 saat rekan-rekan sedang melakukan progres ataupun saat rekan-rekan sedang berada di lokasi area pekerjaan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk materi pada siang hari ini. Selanjutnya mungkin rekan-rekan di sini ada yang ingin ditanyakan mungkin atau berdiskusi dan sharing terkait apa yang sudah kami sampaikan, atau mungkin rekan-rekan ada yang ingin sharing sama pekerjaan, ada menemukan suatu asap condition, kendala atau apapun itu, boleh monggo di open mic saja. Selamat siang, Bu Anissa. Ya, siang Mas Bayu. Nama saya Bayu, Mbak, dari PT Kawasera. Mohon izin, Mbak, mau bertanya mengenai yang disampaikan tadi, kan sempat disinggung masalah inspekta ya. Iya, Mbak. Iya, Mas. Ini mau tanya ini aja, Mbak. Untuk inspekta itu yang inputkan dari kita ataukah dari ikonnya? Dari pihak ikon. Karena kalau seandainya kita yang input,
Eh, kita bingung sih Mbak. Ini nanti yang kita tujukan untuk di jenis pekerjaan kan itu otomatis di internal unit ya. Terus untuk departemennya itu yang kita pilih adalah departemen apa. Terus untuk langkah kerjanya itu apa yang diperlukan. Terus nomor SPK. Itu sih Mbak yang kita bingungkan. Apakah dari internal Icon ataukah dari mitra Mbak yang input ke Inspekta. Ya, Mas Bayu terkait Inspekta ya tadi ya, apakah nanti untuk pengisian ataupun inputnya ini dari Icon atau Mitra? Karena kalau dari Mitra sendiri mungkin masih ada yang bingung ya Mas ya, bagaimana pengisiannya atau pengajuannya. Oke, mungkin Pak Anggara yang ingin menjawab terkait Inspekta ini Pak, dipersilakan Pak Anggara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi dari mana? Mas Bayu ya? Dari Mas Bayu dari PT Kopesera Engineering. Teman-teman semua, terkait Inspekta, saya mau sedikit mundur dulu informasinya bahwa aplikasi Inspekta ini aplikasi yang sudah diwajibkan dipakai oleh seluruh kontraktor PLN maupun seluruh mitra kerja holding subholding PLN yang memanfaatkan aset PLN. Betul ya. Jadi teman-teman semua harus sudah pakai aplikasi Inspekta untuk mendapatkan safety working permit yang akan dikeluarkan oleh PT PLN. Nah, kelihatan ya Mbak Ica, present saya ya Mbak Ica. Pak, sudah ada di layar. Nah, teman-teman semua, di Inspekta ada dua flow yang harus kita ketahui. Yang pertama flow internal unit. Nah, kalau saya kasih pointer di sini, saya kasih pen ya. Internal unit. Nah, internal unit ini dipakai oleh PLN itu jika yang mengajukan adalah kontraktor PLN atau kontraktor yang berhubungan dengan pekerjaan PLN atau kontraktor yang diberi pekerjaan oleh PLN. Ada hubungannya, keterkaitan pemberi kerja dan pelaksana kerja. Ini pakainya internal unit. Makanya di sini hanya ada dua rule saja, kontraktor dan approval internal. Di mana approval internal ini adalah teman-teman PLN. Baik itu stream distribusi maupun transmisi. Baik dari ULP, UP3, sampai dengan UID, maupun dari GI, ULTG, UPT, sama dengan P3. Ya, ini dipakai oleh teman-teman PLN internal unit, menunya internal unit. Sedangkan yang kita pakai apa? Yang kita pakai diagram alurnya adalah antar unit. Ini sengaja dibuat oleh teman-teman PLN di pusat untuk mengakomodir ada lintas unit, termasuk kita sebagai subholding. Tadi pertanyaannya yang pertama adalah siapa Pak yang mengajukan? Nah, perbedaan dengan internal unit tadi, di sini ada 3 user privilege yang di-create oleh aplikasi. Yang pertama adalah kontraktornya, berarti Bapak tadi dari PT mana mengajukan Pak? Terkait JSA WP-nya di Inspekta. Jadi yang mengajukan adalah yang akan bekerja Pak. Bukan ikonnya. Karena kalau teman-teman transmisi nih, khususnya kemarin kami banyak diskusi di daerah Sumatera, itu sudah detail Pak. Yang mengajukan harus kontraktor ikon. Yang menuliskan nama-nama di dalam Inspekta adalah nama-nama list teman-teman kontraktor atau mitra kerja yang akan bekerja di lapangan. Nama-nama pengawas K3, nama-nama pengawas pekerjaan harus teman-teman yang ada di lapangan. Sedangkan kita sama-sama tahu teman-teman Icon hanya sebagai pengawas atau direksi pekerjaan, pemberi pekerjaannya. Lalu setelah pengajuan dari kontraktor, direview oleh approval internal, yaitu Icon, Pak. Di sini ada direksi pekerjaan, ada pengawas lapangan, ada supervisor K3, itu dari Icon, Pak. Secara aplikasi.
Setelah di-approve oleh teman-teman Icon, baru di-approve oleh pemilik aset, yaitu PLN setempat. Nah, siapa yang akan melakukan approval atau pemilik aset atau PLN setempat? Yang Bapak masukkan sebagai approver. Bapak bisa pilih, Pak. Bapak pekerjaannya daerah mana? Daerah transmisi. Cari teman-teman unit transmisi. Lalu Bapak daerah mana? Oh, kami daerah UPT Padang. Cari daerah UPT Padang. Lalu saya mau benahi POP, tapi adanya di GIA gitu ya. Cari UPT Padang bawahnya GI-nya atau ULTG mana. Setelah itu cari lagi siapa orang akan approve sebagai pemilik aset dari sisi PLN. Nah, itu sudah komplit, Pak, nama-namanya sampai dengan unit terbawah dari teman-teman PLN. Kalau distribusi tentu ULP, kalau misalkan transmisi tentu GI. Gitu ya. Nah, tapi sebelumnya kami selalu menyarankan teman-teman kontraktor atau mitra kerja koordinasi dengan teman-teman Icon di regional. Mungkin teman-teman Icon di regional atau kami di pusat nggak apa-apa. Bisa tahu siapa yang bisa dihubungi di unit terendah yang bisa dijadikan PIC approver dari sisi PLN-nya. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya yang mengajukan siapa, Pak? Yang mengajukan pegawai kontraktornya, Pak. Di-approve oleh Icon, lalu juga di-approve oleh PLN setempat. Gitu ya, Pak? Cukup jelas, Pak? Mohon izin, Pak, bertanya Silakan, dulu, Pak. Pak. Kebetulan saya lagi buka Inspekta nih, Pak. Boleh. Ini kebetulan kan tadi berarti kita isi jenis pekerjaannya kan antar unit nih, Pak ya. Iya. Semisal nih pekerjaan kita ini ada di GI Turen misalnya. GI Turen Ya. kan ikut Malang ya. Ya. Itu berarti nanti untuk posisi unitnya itu kita isi direktorat distribusi. Betul. Enggak, Pak. Kalau Terus GI untuk berarti direktoratnya transmisi, Pak. transmisi ya, Pak. Ya, Oke, kalau GI siap. masuknya direktur Terus transmisi. untuk unit induk kita Unit isi induknya itu di P3 mana, Pak? Kayaknya itu adanya di UPT UP3 Malang. JBTT ya, Pak ya? UPT Malang ya? Ikut JBTT, betul. JBTB, Ya. Pak ya. Timur dan Bali ya. Ya, Timur dan Bali, betul. Oke, unit pelaksananya UPT Malang berarti. Nah, UPT Malang. Nah, di UPT Malang di bawahnya GI mana tuh? Subunitnya ULTG Malang. Nah, Gitu ya, Pak. ULTG Ya? Malang, betul. Nah, di Terus situ untuk tinggal departemen, pilih. Pak? Departemen K3 aja, Pak. Karena kita terkait K3. K3L langsung ya. Ya, langsung transmisi. Oke. Di sini nanti masukin UPTG Timur Bali gitu ya, UPT-nya Malang. Lalu untuk langkah kerja kan nanti mengikuti aja, Pak ya, berarti ya. Betul, langkah kerja itu sebelum Bapak input harusnya sudah punya master langkah kerja ya, yang bisa dipilah gitu ya. Kemarin kan gitu. Nah, terus nanti untuk namanya Bapak tinggal pilih. Oke, Pak. Terus untuk direksi pekerjaan. Direksi pekerjaannya berarti ini kan banyak nih, Pak. Dari yang kita ambil yang dari Malang otomatis ya. Sebentar, Bapak tadi nginputnya di unit sininya atau Bapak ini kelihatan nggak kelihatan nggak tampilan saya? Iya, kelihatan, Pak. Nah, ini kan tadi Bapak subholding dulu ya. Iya. Subholding unitnya Icon Plus. Lalu Bapak di Jawa bagian timur, gitu ya. Nah, Bapak masuk di kantor perwakilan nggak? Atau Bapak kerjanya di area skup regional di Surabaya? Iya. Di Malang. Kerjanya di Bapak Malang, Pak. Malang. Berarti klik kantor perwakilan Malang. Ininya antar unit, departemennya Bapak pilih K3, langkah kerjanya kita ambil lah. Misalkan salah satu saja di sini ya, yang Bapak sudah create. Nama pekerjaan apa? Direksi pekerjaannya siapa? Direksi pekerjaannya adalah teman-teman SBO regional yang sudah didaftarkan. Betul. Oh, gitu. Ya, pengawas pekerjaan juga teman-teman SBO regional. Boleh struktural, boleh fungsional, boleh juga apa namanya? Kalau yang memberikan PA itu salah lupa. PTL misalkan namanya, tapi semua harus didaftarkan dulu di Inspekta ya, Pak. Kalau sudah didaftarkan pasti akan muncul di sini namanya, Anggara gitu, cari gitu ya. Supervisor K3KL boleh pilih kami, Pak, tim di K3KL pusat atau pilih di SB regional boleh. Tapi yang sudah tersertifikasi K3 umum paling tidak. Misalkan Mas Rangga gitu ya. Mas Rangga kan sudah K3U misalkan, atau Mas Pugu gitu ya. Itu bisa K3U. Pengawas K3 adalah orang-orang yang harus di lapangan, Pak. Tim Bapak ini pengawas K3.
Ya, pengawas K3 karena kalau di transmisi hati-hati, khususnya teman-teman transmisi sangat jeli mereka. Saat mereka lakukan patroli pasti akan mereka bertanya satu, siapa pengawas K3-nya? Ada atau tidak di lapangan? Dia akan melihat dari inspektanya nanti. Inspektanya dilihat, misalkan namanya Rahmat Lalu atau Anggoro Putro gitu ya. Nanti akan nanya, Anggoro Putronya ada nggak di lapangan? Nah, maka dari itu pengawas K3 jangan dimasukkan teman-teman SBO regional, Pak. Jangan teman-teman Icon karena mereka jarang ke lapangan. Teman-teman Bapak semua yang di lapangan. Ya. Manajemen representatif adalah penanggung jawab dari mitra. Bapak siapa? PMO-nya, leadernya. Ya. Itu. Jadi teman-teman mitra biasa ditanya sama teman-teman transmisi nanti, siapa penanggung jawab di sini? Jangan Bapak nunjuk teman-teman regional atau SBU, pasti akan marah. Orang yang ada di sini siapa penanggung jawabnya? Yang di lapangan, gitu ya, yang hadir, gitu ya, masukin. Nah, di sini Bapak pilih eksternalnya tadi apa? Transmisi. Di sininya Timur Bali, ininya Malang, ininya ULTG Malang. Di sini pilih namanya, siapa di ULTG Malang? Nah, ini kan banyak Pak yang sudah terdaftar di ULTG Malang nih. Ini yang didaftarkan sama ULTG Malang atau UPT Malang biasanya. Nah, inilah challenge-nya Bapak. Bapak harus koordinasi dulu verbal dengan ULTG Malang. Ya, jangan nanti banyak case juga nih. Pilih-pilih seadanya, dibiarkan saja, nanti komplain ke kami, Pak, kami belum di-approve nih sama Pak Arif Hermanto misalkan. Setelah 2 minggu, padahal belum ada koordinasi secara verbal. Jangan, Pak. Kalau boleh koordinasi dulu verbal dengan ULTG-nya, Pak, kami mau mengajukan nih, kami mau masuk, mau ada perbaikan POP di ULTG Malang. Kami pilih siapa, Pak? Namanya banyak soalnya di ULTG Malang, Pak, untuk approve WP-nya gitu ya. Nah, kalau Bapak sudah ada deal secara verbal, Bapak pilah, lalu ada masalah terkait lainnya, atau ada misalkan waktu delay atau segala macam, boleh Pak lapor ke SBO regional atau ke kami, supaya nanti kami bisa bantu. Ada masalah apa nih? Tapi sebelumnya Bapak verbal dulu lah ya, komunikasi persuasif dengan teman-teman ULT-nya. Gitu ya, Pak ya? Siap. Ya, ada lagi? Ini Pak, tadi masalah pengawas K3 Pak ya, yang saya ingin tanyakan. Pengawas K3 yang di sebelah itu tadi kan otomatis harus menyebut nama teman-teman yang ada di lapangan. Misalnya nih nama saya nih Pak. Ya. Ya kan otomatis kan saya ke lapangan nih. Nah itu apakah nama saya akan muncul Pak di sini Pak? Bapak didaftarkan dulu Pak di inspektanya. Oh, berarti kita daftarkan dulu di inspekta ya. Betul. Kalau gitu ya. Jadi semua nama yang dipilih di sini harusnya sudah terdaftar di inspekta. Itu kalau masuk Bapak manajemen belum, representatifnya juga ya. termasuk Pak. Jadi daftarkan ke teman-teman SBO regional. Saya sudah create adminnya di SBO regional. Nanti Bapak tinggal cari siapa mau didaftarkan ke Mas Pugu misalkan ke Mas Rangga atau siapa yang sudah jadi admin inspekta di SBO regional Surabaya atau di KP Malang. Nah, kalau Bapak lebih di KP Malang ya Bapak hubungi MKP-nya, nanti bisa daftar di sana. Bapak bikin list dulu yang banyak, daftarkan. Jangan satu-satu, jadi ngedaftar ini di sekalian gitu ya. Kadang-kadang supaya nggak bolak-balik. Supaya nanti nama Bapak bisa dipilih jadi pengawas atau manajemen representatif di sini. Itu ya. Oke. Nah, satu lagi Pak, notnya dari saya, pekerja eksternal. Pekerja eksternal adalah nama-nama pekerja yang pasti bekerja di lapangan tapi nggak harus didaftarkan, Pak. Misalkan di sini Asep, Oma gitu ya, Agus. Ini Bapak tuliskan saja. Karena ini akan diabsen, Pak, teman-teman transmisi nih. Biasanya kalau mereka masuk, mereka ngelakukan pengecekan khusus transmisi ya, mereka lebih detail ya. Maka ditanya, Bapak masukin aja nama sebanyak-banyaknya walaupun dia tidak hadir. Lebih baik kebanyakan daripada nggak ada, Pak. Oh iya, siap. Misalkan Bapak ada 3 atau 4 tim ya, satu tim 10 orang gitu ya. Nah, ada 2 tim yang akan hadir ke POP itu. Bapak daftarkan saja 20 orang di sini. Nanti akan di absen tuh. Oh, Pak Asep, oh enggak Pak Agus adanya lagi di POP sana gitu. Oh, enggak apa-apa. Tapi yang penting yang ada hadir di POP atau di ULTG tadi Malang itu harus ada di list WP. Nah gitu bahasa mereka. Oh, ya. Jadi jangan sampai ada orang dalam artian penyusup kalau mereka bilang. Ada orang penyusup masuk yang tidak terdaftar tapi masuk ULTG ya gitu. Jadi daftarkannya semua. Nah ini kan manual kan, Bapak bisa masukin saja di sini Cecep, koma siapa. Nanti di absen sama mereka biasanya. Dan ini tidak perlu didaftarkan di inspekta, tapi Bapak masukin saja nama-namanya. Gitu ya. Siap kalau gitu Pak. Oke, siap. Ada lagi? Sudah cukup jelas Pak. Terima kasih Pak. Cukup ya. Baik.
Terima kasih teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan terkait Inspekta silakan bisa nanya langsung kami, bisa email, ataupun mau ada pengajuan training lagi silakan. Karena ini memang diwajibkan oleh PLN Pusat. Jangan sampai teman-teman semua jadi obstacle, malah tidak bisa kerja gara-gara Inspekta, bahasa kami gitu ya. Jadi silakan nanya sebanyak mungkin, atau ada lagi kelas nih teman-teman SB regional ya dengan KP. Kalau maupun ada kelas lagi silakan. Online, kami prepare online, silakan. Supaya bisa jelas ke teman-teman mitra pekerja kita semua, jangan sampai ada gangguan dalam akses safety working permit di PLN. Itu ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Anggara tadi atas penjelasan dan sekaligus simulasi ya terkait penggunaan aplikasi Inspekta. Tadi Mas Bayu ya bertanya, sudah dijelaskan ya, sudah sangat jelas terkait penginputan Inspekta ini dari kontraktornya ya ataupun dari mitranya sendiri. Nanti untuk approval ini dari Icon dan dari PLN, di mana tentunya harus ada koordinasi terlebih dahulu ya untuk siapa yang nanti akan menjadi penanggung jawab di PLN-nya. Oke, mungkin itu tadi ya sudah terjawab Mas Bayu pertanyaannya. Rekan-rekan mungkin bisa kita akhiri ya untuk kegiatan di safety training pada siang hari ini, mengingat waktu sudah mau mulai memasuki isoma, agar rekan-rekan juga bisa melanjutkan istirahatnya dan momen istirahatnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dan dapat kami informasikan. Rekan-rekan sebelumnya tadi terkait pretest dan posttest, di mana rekan-rekan yang sudah mengisi pretest tadi di awal bisa mengisi posttest lagi ya rekan-rekan ya. Di mana rekan-rekan kami mohon untuk tadi yang sudah mengisi pretest ini wajib ya mengisi posttest, karena sayang nanti kalau misalkan tadi hanya mengisi pretest aja tidak dapat untuk sertifikatnya. Jadi mohon posttestnya diisi, dan posttest ini akan kami tutup sampai pukul 5 sore. Jadi rekan-rekan masih bisa dengan santai ya dan dengan leluasa untuk mengisi posttestnya sampai pukul 5 sore nanti. Dan mungkin bisa di-copy terlebih dahulu ya untuk linknya agar bisa diisi nanti, karena ketika nanti sudah diakhiri Zoom-nya akan hilang ya untuk linknya. Gitu. Dan terima kasih semuanya atas partisipasinya, atas kehadirannya, dan tadi atas pertanyaannya untuk agenda safety training ini. Semoga semua bermanfaat ya dan bisa menambah pemahaman kita, bisa menyadarkan kita betapa pentingnya ketiga ini untuk selaras dengan progres pekerjaan rekan-rekan. Jadi tidak hanya target aja yang harus dicapai, tapi harus diimbangi juga dengan penerapan ketiganya itu sendiri. Karena itu untuk pengantisipasian kita, untuk pencegahan kita, preventif kita dalam menghindari terjadinya kecelakaan kerja. Dan itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih semuanya atas waktu yang sudah disempatkan untuk mengikuti agenda safety training pada hari ini. Kami izin tutup, kami izin akhiri untuk agenda ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mungkin Waalaikumsalam warahmatullahi ya wabarakatuh. rekan-rekan bisa minta tolong warahmatullahi dinyalakan wabarakatuh. kameranya ya. Pagi. Ya rekan-rekan dinyalakan kamera, kita foto bersama nih untuk yang terakhir kalinya. Ya, Kak. Oke. Rekan-rekan bisa dibuka. Kayaknya sudah semangat lagi ya ini ya, sudah mau makan. Langsung mungkin tadi yang ngantuk langsung seger lagi ya karena sudah mau istirahat. Oke, rekan-rekan bisa masih dinyalakan ya kameranya. Saya izin untuk di screenshot. Oke, 1, 2, 3. Oke, untuk Oke, sudah semua. Terima kasih semuanya. Selamat Terima kasih. beristirahat. Terima kasih. Mbak, Mas, Cak, Neng semuanya, makasih ya. Silakan di-copy ya rekan-rekan untuk link posttestnya ya agar bisa diisi.